Asas. Dik-dik images. Oh, dik images. Katanya ada apa? Kadang ada apa? Kelihatan. Nggak bagus sih. Nggak bagus. Lapan mana? Lapan lagi di print. Mana bunyi itu? Tulisannya itu.
double. Enggak, kalau gue sih enggak ada laptop ini kan gue ketolong terpaksa dah. Wah, cakepnya. Stop dulu nih, rekam nih. Nah, dalam rangka edukasi, sosialisasi kepada masyarakat. Hal yang penting adalah pemahaman masyarakat agar tidak terjadi korban pinjaman online. Masyarakat tentu harus berhati-hati dalam melakukan transaksi pinjaman online yang disediakan oleh penyedia jasa. Untuk itu kita pesankan kepada masyarakat yang akan melakukan transaksi pinjaman online harus mengetahui penyedia jasa tersebut terdaftar atau tidak di OJK. Caranya bagaimana? Caranya adalah mengecek melalui website OJK. Tercatat 160 atau 161 pinjaman online legal. Ketika penawaran dari penyedia jasa tidak tercatat daftar OJK, maka itu diabaikan. Kemudian ada dua hal. Yang kedua, aspek logis tersebut jangan mudah dengan tawaran yang tidak masuk akal. Misalnya tawaran bunga rendah, dan juga waspada bila ada permintaan izin untuk mengakses data kontak yang ada di peminjam atau calon nasabah. Nah, disinilah masuknya legal access yang tentu ini digunakan oleh pinjol ilegal tersebut untuk menagih, membuli, bahkan menista, juga memfitnah. Tujuannya apa? Agar para nasabah tersebut mau membayar tagihan tersebut. Kemudian akses data tersebut juga inilah ruang untuk menyebar tawaran-tawaran yang harus kita waspadai. Pinjaman online itu tidak bisa maksus kepada kontak pribadi. Ya. Dua hal inilah yang perlu diperhatikan, akses dua aspek ya, aspek legal dan logis. Ini merupakan bentuk edukasi kepada masyarakat. Ya, ketika masyarakat memahami, mudah-mudahan tidak ada korban yang datang lagi atau yang terjadi lagi di masyarakat, karena sebagian besar dari korban dari pinjaman online ini adalah tidak memahami tentang karakter daripada pinjaman online yang legal. Selanjutnya kami persilakan Pak Direktur untuk menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan sindikat pinjaman online. Silakan Pak Direktur.
sore hari ini kami dari Ditipideksus Barreskrim Polri ingin menyampaikan kepada rekan-rekan semua, kepada seluruh masyarakat, hasil kegiatan pengungkapan dan penangkapan sindikasi pinjaman yang ilegal. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa ini juga dilakukan rekan Dirkrimsus di kewilayahan. Jadi selain Ditipideksus, kemudian Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Polda Jabar, dan Polda Jateng juga sudah melaksanakan penindakan. Ya, tim khusus untuk membentuk tim khusus menangani pinjol. Ada 2 tim yang sampai dengan saat ini masih bekerja, yang di bawah koordinasi oleh Pak Wadir Tipideksus. Kemudian tim ini bekerja mencari informasi. Ya, jadi selain adanya laporan, tapi kami juga bekerja mencari informasi. Nah, diketahui ada aplikasi, ya, ada sebuah aplikasi KKP, saya tidak sebutkan karena ini masih sedang dalam pendalaman, yang diduga merupakan memberikan jasa pinjaman online yang diduga ilegal. Ini dia memberikan sebanyak 1 juta rupiah, namun yang diterima oleh borrower tidak pure 1 juta, melainkan sekitar 600.000. Yang 100.000-nya ini dipotong biaya administrasi dan lain sebagainya. Atas informasi ini kemudian dilakukan pendalaman, sehingga dari pendalaman itu mulailah, ya, tanggal 12 Oktober kemarin sudah mulai dilakukan penindakan di TKP yang pertama ini di Taman Kencana Blok D nomor 7 Cengkareng, Jakarta Barat. Kemudian TKP kedua di perumahan Long Beach di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. TKP ketiga di Green Bay Tower, Fluid Penjaringan, Jakarta Utara. Kemudian apartemen Taman Anggrek di Jakarta Barat, lalu apartemen Laguna Tower di Fluid Penjaringan, Jakarta Utara. Dari 5 TKP ini masih kita lakukan pendalaman, kemudian juga kita berhasil menemukan 2 TKP lagi, yaitu di apartemen Green Bay Tower di Penjaringan, Jakarta Barat, dan perumahan Casa Garden ini di daerah Cengkareng. Dari hasil penindakan di 7 TKP ini terdapat, kami berhasil mengamankan beberapa orang yang kita duga sebagai pelaku. Yang pertama adalah RJ, tersangka RJ, ini beralamat di Mangga Besar. Ini berperan sebagai operator untuk mentransmisi SMS yang berisi tentang kesusilaan, ancaman, dan penistaan kepada korban pinjaman online. Kemudian dari yang bersangkutan kita berhasil menyita atau mendapatkan barang bukti berupa 2 unit modem, 1 unit komputer, 1 unit CPU, kemudian sisa SIM card, dan 2 unit handphone. Dari tersangka RJ ini kita kembangkan lagi dan dilakukan penangkapan terhadap tersangka JT, ya, Juliet Tango. Ini di Fluid Timur residen di Penjaringan, Jakarta Utara. Perannya juga sama seperti tersangka RJ, dia adalah sebagai operator yang mentransmisikan SMS yang berisi kesusilaan, ancaman, dan penistaan terhadap pinjaman online. Dari yang bersangkutan kita berhasil menyita
barang bukti 1 unit laptop, 2 unit handphone, 2 kotak SIM card yang bersangkutan juga merekrut tersangka lainnya untuk membantu, namanya tersangka AY. Kemudian dari tersangka AY, dia ditangkap di lokasi yang sama. Perannya juga sama, mentransmisikan SMS yang berisi kesusilaan dan lain sebagainya. Kita mendapatkan barang bukti 9 unit modem, 4 unit komputer, 1 kotak SIM card. Lalu pengembangan di TKP berikutnya, kita berhasil menangkap tersangka HC, Hotel Charlie, ya, di apartemen Green Bay, Penjaringan, Jakarta Utara. Perannya juga sama, ya. Tapi dia adalah yang menyediakan tempat dan mengoperasikan alat-alat yang digunakan oleh tersangka lainnya, yaitu ada tersangka AL dan PN. Dia sebagai penyedia alat atau sarana prasarana. Kami menerapkan pasal 458, saya ulangi, pasal 458 junto, pasal 29 dan atau pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 dan atau pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 dan atau pasal 45 ayat 4 junto pasal 27 ayat 4 dan atau pasal 51 ayat 1 junto pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, sebelumnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dan juga kita terapkan TPPU. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Pak Kabak Penum, kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih Pak Direktur atas penjelasan yang telah diberikan. Kita temukan fakta adanya niat dari awal dari pinjol tersebut melakukan seperti ini, maka kami menganggap itu pidana. Kalau yang ilegal sudah pasti. Kemudian 371 laporan itu adalah laporan yang dihimpun dari seluruh Indonesia. Dan berdasarkan EMP yang ada di Bareskrim, kami menghimpun dari seluruh Indonesia, Bareskrim dan seluruh jajaran. Selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2021, terdapat 371 laporan terkait pinjol. Nah, dari 371 laporan terkait pinjol ini, 91 sudah berhasil bisa diungkap. Kemudian yang sudah dalam proses, artinya sudah dilimpahkan ke kejaksaan atau mungkin sedang dalam proses persidangan, ada 8 kasus. Selebihnya masih ongoing, masih berjalan. Nah, dari 371 laporan ini yang terkait pinjol, kita juga sedang melakukan inventarisasi apakah